Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik semua ya Kak Ongki. Iya. Tentunya hari ini kita akan ibadah bersama-sama bersama Kak Ongki dan Kak Silvi. Iya. Mari adik-adik siapkan ya. Yang belum mandi cepet-cepet mandi, kita mau ibadah sama-sama. Tentunya adik-adik punya sukacita yang sama, punya semangat yang sama untuk mulai ibadah hari ini. Alkitabnya juga harus siap ya. Oh iya betul, persiapan Alkitabnya. Kalau udah siap semuanya, kita akan sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita walaupun adik-adik harus di rumah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku bersukacita. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa buat ibadah kita pagi ini. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kalau di hari sahabat-Mu ini Bapa, kami mau bersukacita, kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Walaupun kami harus beda tempat Bapa, namun kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada buat adik-adik kami di rumah maupun kakak-kakak yang ada di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa, hanya di dalam pimpinan-Mu saja Bapa. Kami siap untuk ibadah hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik semuanya, tentunya masih ada sukacita kan? Buat adik-adik yang di rumah, Viel, Gaby, Angel, siapa lagi Kak Sil? Injilio. Injilio, Ada Angel. Angel juga, Randy, Jose, ya Esther, Abigail, Martin, Misael, Ano, semuanya tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita sebentar mau dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Pagi hari ini
kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Linda ditemani oleh siapa ya? Samson. Siapa? Samson. Dan ini Mama Samson. Selamat pagi. Pagi teman-teman semua. Nah, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Anak-anak yang sudah bisa membaca, silakan Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca bersama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ayo Samson berdoa. Mama Samson juga. Iya. Iya. Lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tidak pandai hanya untuk membaca, mendengar, tetapi kami juga pandai dan mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita baca Alkitab ya Samson. Samson mendengarkan. Mendengarkan. Ya. Pagi hari ini kita membaca dari Kejadian pada pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Yang demikian firman-Nya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan baru itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengakibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Dan yang menjadi renungan kita pada ayat 55, keesokan harinya, pagi-pagi Laban menciumi cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Linda ditemani oleh siapa? Samson, Kak. Oleh Samson. Samson ini adalah anak yang berbadan Besar, kuat, sehat. sehat. Samson ini anak yang baik, ya. Dia suka membela teman-temannya. Iya, kan besar badannya, Iya. Kak. Kadang-kadang kalau membela teman-temannya, sampai ngapain Samson? Ya, kadang-kadang dorong, kadang-kadang tonjok. Salah, maaf, salah. Kadang-kadang Samson ini menemani teman-temannya juga berkelahi karena untuk membantu teman-temannya, karena membela teman-temannya. Maksud hatinya Samson itu sebetulnya Baik, sebetulnya kan baik. menolong, Kak. Oh, itu mah Samson mah gitu. Dia malah seharusnya dia tidak boleh seperti itu. Iya, Ma. Iya. Samson minta maaf. Ya,
Nah adik-adik, pada suatu saat Samson ini sedih tidak bisa ke sekolah. Kenapa Samson tidak bisa ke sekolah waktu itu, Ma? Samson itu sakit, teman-teman. Samson itu tidak bisa lagi ke sekolah, tidak bisa lagi main karena dia menderita kanker tulang. Kasihan sekali Samson. Samson sedih. Iya, Samson sakit. Iya, Samson tidak bisa lagi bermain dengan teman-temannya. Iya, Mami, Samson rindu juga ketemu teman-teman. Dan Samson sedih karena teman-temannya yang dulu suka bermain sekarang bermain dengan teman-teman yang lain. Iya, Samson nggak mau itu. Kenapa Samson? Mereka kan teman-teman Samson, nggak boleh main sama yang lain. Samson tidak boleh begitu. Teman-teman Samson juga punya teman-teman yang lain. Ya, Gitu ya. iya, walaupun Samson sekarang lagi sakit, Samson tidak boleh seperti itu. Biarkan teman-teman Samson bermain juga dengan teman-teman yang lain. Mengerti? Iya, Mama. Yang penting Samson tetap semangat. Semangat. Samson tetap rajin berdoa. Doa. Supaya teman-teman juga bahagia dengan teman-teman yang lain. Iya, teman-teman yang lain. Iya. Teman-teman Samson. Iya, nah adik-adik, itulah Samson teman kita pada pagi hari ini. Ya, selama ini Samson merasa dia sudah paling kuat, paling banyak temannya. Dia tidak ingin teman-temannya bermain dengan teman-teman yang lain. Tapi kata Mama Samson, tidak boleh ya, Ma? Iya, tidak boleh. Samson harus bisa menerima bahwa teman-teman juga harus boleh bermain dengan teman-teman yang lain, tidak hanya dengan Samson. Berarti Samson nggak boleh egois ya, Mam ya. Iya, Samson juga harus mau berbagi dengan teman-teman yang lain, mendoakan teman-teman yang lain juga bahagia, Iya. mendoakan teman-teman yang lain juga sehat. Nah, adik-adik, seperti cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, pada saat dahulu kala Bapak Laban ini merasa ditinggalkan oleh Yakub, ya. Bapak Laban ini merasa terancam bahwa kalau Yakub akan mengambil alih anak-anak dan cucunya. Makanya mereka berdua membuat suatu perjanjian di antara mereka. Nah, pelajaran yang kita belajar pada pagi hari ini, Tuhan menginginkan semua anak-anak kita semua, Kak Ongki, Kak Linda, Samson, Mama Samson, harus tidak memikirkan diri sendiri. Kita harus bisa membahagiakan juga orang lain. Dengan apa? Samson mengasihi sesama. Dengan cara apa coba? Ya, bergaul yang baik, teman, menolong. Iya. Samson juga menolong. Samson juga membantu. Iya, tugas kita sekarang anak-anak, ya Mama ya, kita harus mau membahagiakan banyak orang. Ada banyak cara untuk bisa membahagiakan banyak orang. Membahagiakan mama papa, membahagiakan teman-teman, membahagiakan bapak ibu guru. Kalau mama papa, bagaimana Samson membahagiakannya? Samson mau nurut, Iya. mau tidak nakal. Iya, Samson harus nurut kepada mama dan papa. Iya, Ma. Kalau dengan teman-teman, bagaimana membahagiakan mereka? Sekarang Samson mau tidak beda-bedakan semua teman Samson. Jadi harus baik, Mami. Iya, Samson itu adalah anak yang baik, menolong teman-temannya, membantu teman-temannya yang lagi susah. Apalagi di saat ini, kita semua harus tinggal di mana, Samson? Di rumah. Tinggal di rumah. Berarti kita harus taat dan nurut kepada orang tua. Ya, orang tua akan bahagia kalau anak-anaknya itu nurut. Iya nggak, Ma? Iya. Mama itu senang kalau Samson menurut
Tapi kata-kata mama. Mama, Samson sekarang juga mau nurut mama aja ya, Ma. Maaf yang kemarin. Baiklah Samson, kita mau pamit sama teman-teman di rumah ya. Nah adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini semoga boleh menjadi berkat buat adik-adik semua di rumah untuk menjadi anak-anak yang selalu semangat, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga mau membahagiakan orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada mama, papa, siapa lagi Samson? Ada adik, ada kakak, oma, opa. Iya, dan mungkin itu yang ada di dalam rumah kita. Kalau yang jauh kita bisa mendoakan teman-teman kita dari rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, Kak Linda, Kak Ongki, dan siapa ya? Samson. Dan Mama Samson mau undur pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, terutama kita yang saat ini sedang tinggal di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih salam. Dah, teman-teman semua. Ya, gimana adik-adik? Firmannya bagus kan? Adik-adik sudah mendengarkan semua. Tadi coba tentang apa firmannya? Tentang apa? Iya, mendidik supaya adik-adik tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri ya Kak Umi ya. Kalau punya teman tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membeda-bedakan. Iya, betul. Jadi teman kita ya kita bermain bersama ya Kak Umi ya. Adik-adik, dari firman tadi pesannya adalah supaya adik-adik senantiasa bisa menjadi pribadi yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri ya Kak Umi ya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Yuk kita lipat tangan, kita tunduk kepala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada minggu pagi ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan untuk anak-anak tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu sebagaimana firman yang mereka dengarkan pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak layang semua dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berada di rumah karena adanya virus COVID-19 ini Tuhan, tapi biarlah mereka boleh tetap bersuka cita, senantiasa mereka boleh bersyukur atas segala kondisi keadaan yang mereka alami. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa
untuk Pelkat PA GPIB Petra Magelang. Untuk kakak layan, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka satu persatu, Engkau senantiasa memberkati dan senantiasa memberikan semangat untuk tetap melakukan tugas layanan mereka, dan Tuhan senantiasa juga membimbing, menyertai di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Bapa, yang saat ini tengah menghadapi virus COVID-19. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini Engkau masih menyertai bangsa dan negara Indonesia. Kau kiranya memberkati pemerintah, mulai dari presiden, para menteri, sampai pada pemerintahan yang terendah di tingkat RT RW. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diberikan kiranya memberikan kebaikan bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Bapak untuk para tenaga medis dimanapun mereka bertugas merawat para pasien COVID-19 utamanya Bapak. Biarlah mereka senantiasa diberikan perlindungan yang daripadamu ya Tuhan. Engkau memproteksi mereka agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat, serta mau melayani dengan hati. Dan mereka juga kiranya diberikan kasih yang senantiasa diberikan untuk para pasien yang ada di dalam perawatan. Mereka juga kiranya Tuhan untuk para keluarga dari tenaga medis ini Engkau juga memberkati dan Engkau melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga kami berdoa Tuhan untuk para pasien COVID-19 dimanapun mereka dirawat, di rumah-rumah sakit, di rumah sakit darurat, dimanapun Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat mereka satu persatu. Mereka kiranya mendapatkan jamahan tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya tangan-Mu lah yang mampu menyembuhkan mereka. Asal Kau jamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka sembuh, mereka pulih dari sakit penyakit akibat virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak layan kami secara khusus Tuhan, yang mereka mengalami sukacita karena berulang tahun di minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau kiranya memberikan sukacita kepada mereka Tuhan karena pertambahan usia. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati juga sekolah mereka, studi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mengalami sukacita karena lulus dari sekolah mereka Tuhan. Mereka siap untuk memasuki sekolah yang baru. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong mereka agar mereka dapat mendapatkan sekolah sebagaimana yang mereka harapkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang naik kelas Tuhan. Biarlah Engkau lengkapi sukacita mereka. Mereka boleh bersyukur, berterima kasih karena mereka boleh naik kelas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga biarlah kiranya di masa pandemi virus corona ini Tuhan, Engkau tetap memberikan anak-anak semangat untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan mereka senantiasa juga Tuhan mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memproteksi anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan mereka juga menjaga jarak ketika mereka harus berkomunikasi dengan saudara-saudara, dengan teman-teman mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah minggu depan, kiranya Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami araskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik semuanya, kita mau akhir ibadah kita hari ini. Ya, tadi sudah memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik semuanya di rumah penuh sukacita, bersemangat, bertepuk tangan juga boleh. Mari. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum kita berpisah ya Kak Ongki, apa Iya. pesannya pada adik-adik Kak? Yang jelas adik-adik harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya. Yang tentu tetap selalu berdoa dan semangat. Kalau keluar rumah harus pakai apa Kak Ongki? Pakai masker, Pakai masker, rajin cuci tangan, ya. Dan juga tidak bermain di luar. Iya. Ya. Dan ingat adik-adik, kita masih bertemu lagi untuk minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi ya adik. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.